Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar masalah menggabungkan antara utang dengan jual beli. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, kita telah menyebutkan sebuah hadis di mana Nabi SAW melarang menggabungkan antara utang dengan jual beli. Nabi SAW mengatakan, La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Kalimat tidak halal menunjukkan bahwasanya ini adalah larangan yang cukup serius, sehingga ketika itu terjadi Nabi SAW tidak menghalalkannya. Dan maknanya sebagaimana keterangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah orang melakukan transaksi utang digabung dengan jual beli, di mana utang merupakan akad utama sementara jual beli menjadi persyaratan, akad persyaratan. Dan ini bagian dari peluang untuk bisa mendapatkan keuntungan. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa praktek yang terjadi di masyarakat. Bahwasanya larangan menggabungkan antara utang dengan jual beli. Utang plus jual beli kita sebut sebagai apa? Riba. Utang plus jual beli sama dengan riba. Sebagaimana larangan ini berlaku untuk jual beli, para ulama mengatakan larangan ini juga berlaku untuk semua akad komersil. Berlaku untuk semua akad komersil. Ada transaksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, seperti jual beli, sewa menyewa, akad salam, terus akad apa lagi? Istisna dan seterusnya. Para ulama menyebutnya dengan akad muawadhat. Ada pula transaksi yang bertujuan memberikan bantuan untuk kepentingan sosial, sehingga tujuannya bukan dalam rangka mencari keuntungan, tapi untuk kegiatan sosial. Contohnya hibah, sedekah, wakaf. Untuk transaksi jenis yang kedua ini, para ulama menyebutnya dengan transaksi tabarru'at. Islam memotivasi umatnya dalam transaksi tabarru'at. Semangat yang ditekankan dalam Islam untuk transaksi tabarru'at adalah membantu orang lain yang membutuhkan. Dan Islam juga melarang umatnya untuk memancing di air keruh, dalam arti memanfaatkan suasana musibah yang dialami saudaranya. Karena itulah para ulama menyebutkan bahwa kasus yang disebutkan dalam hadis di atas tidak hanya terbatas untuk skema jual beli dan utang, tapi juga berlaku meluas untuk setiap transaksi muawadhat dan transaksi tabarru'at. Di mana setiap transaksi muawadhat dan tabarru'at ketika itu digabungkan, maka dalam hal ini pasti ada pihak yang mendapatkan keuntungan di saat dia melakukan transaksi sosial. Jadi, ketika kita melakukan akad sosial, ya, saat beramal, jangan cari untung duniawi. Jangan cari untung dunia. Sehingga ketika bantu orang lain, niatkan ikhlas untuk membantu orang. Karena itu saat memberikan utang, jangan harapannya bisa dapat untung dari jual beli misalnya. Karena utang ini membantu, menolong. Saat kita memberikan hadiah atau hibah atau wakaf, jangan tujuannya biar untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga saat kita mencari pahala,
murnikan dalam rangka untuk ikhlas mencari pahala, bukan dalam rangka untuk mencari keuntungan. Baik, kurang lebih seperti itu kaitannya kenapa utang dengan jual beli itu tidak diperbolehkan. Karena itu seperti ini dipahami meluas. Jual beli mewakili transaksi muawadhat, sementara utang piutang mewakili transaksi tabarruat. Terdapat kaidah yang berbunyi, la yajma'u baina muawadhah wa tabarru'. Tidak bergabung, tidak boleh digabungkan antara akad muawadhat dengan akad tabarruat. Ya. Sebagaimana kaidah ini disebutkan dalam majalah Majma' Fiqh Al-Islami, kemudian juga Syarah Bulughul Maram, Kitabul Buyu', Jami' Syekhul Islam. Berdasarkan kaidah di atas, maka tidak boleh menggabungkan utang dengan sewa menyewa. Dan tidak boleh pula menggabungkan utang dengan penanaman modal atau mudharabah, yang di situ merupakan akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, sehingga secara umum tidak boleh menggabungkan akad komersil dengan akad utang piutang. Tidak boleh menggabungkan akad komersil dengan akad utang piutang. Baik. Akad komersil yang tadi jumlahnya banyak ya. Ada jual beli, ada sewa, ada istisna, ada akad salam, dan seterusnya. Nah, walhamdulillah, insya Allah cukup mudah untuk dipahami. Jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa utang tidak diperkenankan untuk digabungkan dengan akad komersil. Utang plus akad komersil, ini hukumnya dilarang. Seperti utang dengan jual beli, utang dengan sewa menyewa, dan seluruh turunannya. Selanjutnya, kita akan membahas contoh praktek yang ada di masyarakat. Di sini saya sebutkan di dunia perbankan dan masyarakat. Kalau di bank kemarin sudah kita singgung ya, praktek adanya pelanggaran dalam masalah ini, dan nanti kita akan coba ulang lagi. Kita coba lihat terlebih dahulu contoh praktek di masyarakat. Contoh praktek pelanggaran dalam masalah ini di masyarakat banyak kita jumpai di pedesaan, terutama kampung petani dan nelayan. Daerah di mana masyarakat yang bekerja lebih mengandalkan kepada hasil bumi. Ada orang kaya yang meminjamkan para petani ketika musim tanam dengan ketentuan. Misalnya, ada yang mau nanam padi, ada yang mau nanam lombok, ada yang mau nanam bahkan termasuk tembakau ya. Ada yang mau nanam tembakau dan seterusnya. Maka orang kaya ini ngasih modal ke petani. 5 juta, 5 juta, 10 juta. Dan ketentuannya nanti balik dengan nilai yang sama. 5 juta balik 5 juta. 10 juta balik 10 juta. Pada saat musim panen, semua hasil panen wajib ya. Harus, bahkan wajib menurut aturan mereka, dijual ke orang kaya ini. Meskipun dia sama sekali tidak meminta kelebihan dari utang yang diberikan. Jadi syaratnya cuma satu itu. Dan saya mengetahui realita itu di masyarakat yang ada ya di sekitar kita, terutama untuk yang dilakukan bersama para nelayan. Orang kaya ini disebut toke. Kalau di kampung saya namanya daukeh. Dan kalau dalam bahasa kita toke ya. Dia meminjamkan utang kepada para nelayan untuk beli jaring, beli umpan, dan seterusnya. Karena mereka menggunakan sistem jaring itu dilepas sehingga harus ada umpannya. Baik utang untuk kebutuhan mencari hasil laut atau untuk kebutuhan konsumtif. Dan mereka membuat ketentuan semua hasil laut yang dia dapatkan harus dijual kepada si toke.
yang posisinya sekaligus sebagai pengepul hasil laut. Sudah? Sehingga di situ kita bisa lihat betul-betul terjadi utang digabung dengan jual beli. Dan ini jadi syarat. Saya mau ngasih utang ke kamu dengan syarat kamu harus jual hasil panenmu ke saya. Kamu harus jual hasil laut kamu ke saya. Di Gunung Kidul ada kayak gitu. Ya, belum nemu. Baik. Dan transaksi semacam ini berarti menggabungkan antara utang dengan jual beli, di mana jual beli antara debitor dengan kreditor dijadikan sebagai syarat utang. Baik. Dan hakikatnya begini jamaah. Jadi kalau kita perhatikan, ini seolah-olah si toke itu punya banyak karyawan. Yaitu para nelayan. Dengan cara apa? Mereka diikat. Kasih utang, sudah. Mereka adalah orang-orang yang nanti akan mendatangkan bahan baku untuk saya. Sehingga mereka yang kerja, saya akan memanfaatkan hasilnya. Dan itu tanpa gaji, cuman diutangi aja. Diutangi. Sudah, selanjutnya kalian silahkan nyari, hasilnya tak beli. Ya meskipun itu dengan harga pasar, tapi Pak, belinya kan dengan harga pasar, harga normal. Meskipun tidak diperbolehkan jika di situ ada kesepakatan siapa yang kasih utang, maka dia harus menjual hasil lautnya kepada saya. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Maka mereka yang mau berangkat ya, perahu besar itu bisa sampai bulan-bulan, bisa sampai waktu berbulan-bulan, bisa sampai 3 bulan, 4 bulan. Mereka butuh ransum, mereka butuh perlengkapan yang itu sampai ratusan juta untuk sekali berangkat. Nah nanti saat balik membawa banyak ikan, yang paling berhak untuk membeli hasil itu adalah si toke. Dibeli, pembayarannya di belakang. Biasanya pembayarannya sebulan lagi. Sehingga ketika sudah dibeli, si toke ini tidak keluar uang. Diproses dulu, kemudian dijual, keluar, dapat uang, baru diserahkan kepada para nelayan. Tayyib. Selanjutnya, bagaimana praktek yang ada di dunia perbankan? Yang sempat mendapatkan kritikan dari Al-Ustadz Dr. Erwandi adalah masalah ini ya, gadai emas. Sebenarnya di gadai emas ini ada akad apa di situ? Di situ ada akad ijarah. Sewa menyewa. Apa yang disewakan? Yang disewakan adalah SDB. Safe Deposit Box. Dan inilah peluang di mana pihak bank bisa mendapatkan keuntungan dari bagian ini. Menyewakan SDB. Sehingga nasabah dia datang ke bank dengan membawa emas. Misalnya 10 gram. Lalu emas itu oleh bank disimpan di SDB. Dan ini jadi syarat. Kami baru menerima jika Anda mau untuk menyewa SDB. Harganya berapa? Ya, misalnya sekian puluh ribu per bulan. Anggaplah misalnya 200.000 per tahun. Nilai utang maksimal untuk gadai emas, bank sudah menetapkan tidak boleh lebih dari sekian. Tidak boleh lebih dari 5 juta misalnya. Sehingga bank ngasih utang ke nasabah senilai 5 juta. Dengan gadai 10 gram emas. Nah, nanti nasabah yang lain juga seperti itu. Nasabah yang lain seperti itu sewa SDB. Di tempat yang sama, dalam satu slot tempat yang sama, di sini ada banyak emas 10 gram, milik banyak nasabah. Sehingga satu wilayah itu bisa menghasilkan 200.000 kali jumlah nasabah yang ikut dalam program ini. Nah, disinilah bank mendapatkan peluang keuntungan. Sehingga di situ terjadi akad utang digabung dengan akad sewa SDB.
Berarti di sini apa? Menggabungkan antara akad utang dengan akad komersil. Dan para ulama menegaskan tidak diperbolehkan menggabungkan antara akad utang dengan akad komersil. Ini salah satunya. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya, materi yang keenam adalah biaya administrasi akad utang. Pada asalnya biaya administrasi dalam akad apapun ditanggung oleh pihak yang mendapat manfaat. Biaya admin ditanggung oleh pihak yang dapat apa? Manfaat. Dalam akad utang piutang, pihak yang mendapatkan manfaat adalah debitur, orang yang berutang. Manfaat yang dia dapatkan adalah bantuan pinjaman dalam rentang waktu utang. Ada beberapa biaya administrasi karena utang, seperti biaya transfer antar bank, biaya survei kalau memang butuh survei untuk verifikasi pemberian utang dan semacamnya. Seperti ini pada asalnya ditanggung oleh pihak siapa? Yang menerima utang. Kalau misalnya perlu biaya administrasi berupa materai, lalu apalagi ngeprint sekian kali, ini butuh 10 lembar. Kemudian jaminan dan seterusnya. Yang apabila itu butuh biaya tertentu, maka sebenarnya yang menanggung biaya itu adalah pihak yang menerima bantuan, yaitu si pemberi utang. Dalam Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah disebutkan satu poin tentang aturan bank syariah ketika memberikan utang ke nasabah. Yajuzu lil muassasatil muqridah, boleh bagi lembaga yang berikan utang, an ta'khudha ala khidmatil qurud ma yu'adilu masrufatiha al-fi'liyah al-mubashirah. Baik. Dibolehkan bagi lembaga keuangan yang memberikan utang untuk mengambil layanan utang, mengambil biaya, mengambil biaya atas layanan utang. Ma yu'adilu masrufatiha, yang sesuai dengan kebutuhan transaksi al-fi'liyah, real, al-mubashirah, secara langsung. Yang dilakukan secara real dan langsung. Artinya memang betul-betul dibutuhkan dalam transaksi utang itu. Sehingga biaya admin untuk utang, biaya admin untuk akad utang yang boleh dibebankan kepada debitur harus sesuai biaya real. Tidak boleh lebih dari biaya real. Harus sesuai biaya real. Kebutuhan realnya berapa? Ya, per satu akad ya kurang lebih 10.000. Maka hanya boleh ngambil 10.000 itu. Baik. Lebih dari ini berarti lembaga keuangan yang meminjamkan uang, dia mengambil manfaat dan itu tidak diperbolehkan. Hanya saja biaya admin tidak boleh melebihi dari kebutuhan real, sehingga biaya admin tidak bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi lembaga keuangan. Nah, ini penting ya. Biaya admin tidak boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi lembaga keuangan. Tidak bisa dijadikan sumber pendapatan lembaga keuangan. Atau pemberi utang. Dalam Al-Ma'ayir Syariah dari lanjutan di atas, wala yajuzu, di situ terdapat pernyataan, wala yajuzu laha akhdhu ziyadatin 'alaiha. Tidak boleh bagi lembaga keuangan untuk mengambil yang lebih dari biaya pokok. Wa kullu ziyadatin 'alal masrufatil fi'liyah muharramatun. Dan setiap tambahan yang diambil dari biaya real hukumnya haram. Setiap tambahan yang diambil dari biaya real hukumnya haram. Baik, sehingga misalnya biaya realnya berapa? 10.000.
tapi bank menetapkan 20.000 atau 25.000, tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Tayyib. Saya kasih contoh ya, yang ini real. Barangkali Anda pernah melihat langsung kejadian ini di dunia perbankan. Nah, yaitu program, tapi kayaknya program ini sudah ditutup sejalan dengan adanya lonjakan di masyarakat karena menyebabkan antrian yang panjang. Program apakah itu? Program talangan haji. Program talangan haji. Di salah satu web bank syariah di Indonesia menyebutkan bahwa program talangan haji itu dilakukan dengan 3 skema. Yang pertama adalah qard, yang kedua ijarah, yang ketiga kafalah. Qard, ijarah, kafalah. Baik. Pak, ini semuanya kan sudah ada di buku fikih dan sudah dapat fatwa dari MUI. Biasanya alasannya kayak gitu. Akad qard ada di fatwa MUI. Akad ijarah ada di fatwa MUI. Akad kafalah ada. Sebenarnya tidak perlu menyebutkan fatwa MUI. Ada juga di Al-Mughni, ada juga di Al-Majmu' Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Nawawi. Ada di buku-buku fikih yang lain. Karena cuman sebatas nama dari akad, buku-buku itu sudah menyediakan. Ya. Masalahnya, apakah prakteknya sudah sesuai dengan petunjuk yang disediakan oleh ulama ataukah belum? Sehingga fatwa itu merujuk pada skema akad tertentu. Baik, menjelaskan tentang bagaimana cara berakad yang benar. Belum tentu sesuai dengan praktek di lapangan. Sehingga kalau produknya, nama produknya memang sudah ada fatwanya. Tapi apakah praktek di lapangan untuk pelaksanaan produk itu sudah sesuai fatwa? Bagian ini seharusnya perlu ditinjau. Sehingga kita tidak misalnya melawan ya fatwa yang diterbitkan oleh DSN misalnya. Atau fatwa dari ulama yang lainnya, tidak. Anggaplah misalnya, kalaupun ada perbedaan antara ma'ayir syar'iyyah dengan DSN, ya kita bisa anggap ini bagian dari khilaf dalam masalah ijtihadiyah. Anggap misalnya seperti itu. Namun, sekali lagi, yang kita cermati di sini adalah bagaimana kesesuaian praktek di lapangan dengan fatwa yang ditetapkan. Kalau kemudian sebatas fatwa nama produk, ya memang ada fatwa nama produk, tapi praktekmu apakah sesuai dengan di situ ataukah tidak? Baik. Coba kita lihat sekarang. Tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya qard dengan ijarah itu sebenarnya boleh nggak digabungin? Ini boleh nggak digabungkan? Nggak boleh ya. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Dari satu ini saja sudah ada pelanggaran. Realnya bagaimana? Coba kita lihat ya. Kita lihat. Di sini kan ada 3 pihak ya. Jamaah, calon haji. Kemudian ada bank. Ada BPKH atau ya sebut aja depak gitu aja. Baik. Jamaah, calon haji, ada bank, ada depak yang dia ditugasi oleh pemerintah untuk mengurusi kegiatan haji di masyarakat. Nah, jamaah mau daftar haji ke depak. Tapi depak mensyaratkan untuk bisa mendapatkan porsi haji, maka harus membayar senilai berapa minimal? 25 juta. Sehingga untuk bisa dapat porsi, kita pindahkan ke sini aja. Ini ada jamaah, ini ada bank, ini ada Departemen Agama. Nah, untuk bisa mendapatkan porsi haji, maka dia harus membayar ONH
Kalau dulu istilahnya ONH, sekarang istilahnya apa? Ya. Yang ini senilai 25 juta. Ya. Harus bayar minimal sekian. Sudah? Nah, jamaah nggak punya. Akhirnya dia berharap, biar nanti dapat antrian lebih awal, maka dia pun utang ke bank. Nah, bank ngasih talangan. Baik, Bapak tenang saja, kami talangi. Bank transfer senilai 25 juta ke depan. 25 juta. Sudah? Di posisi ini, bank memberikan apa? Talangan kepada jamaah. Bank memberikan uang 25 juta ke depan atas nama jamaah A. Nah, selanjutnya, bank menetapkan syarat agar akad ini berlangsung. Syarat agar akad ini berlangsung, Masya Allah ya, adalah jamaah harus menguruskan ya. Jamaah harus mengurus kegiatan hajinya lewat bank. Pak, kami bersedia untuk memberikan talangan haji, tapi nanti semua prosedur pengurusannya kami yang ngurusi. Baik, siap. Dan itu ada biayanya, Pak. Biaya untuk ngurusi itu nilainya 2,5 juta. Nah, di sini apa? Bank menetapkan ada biaya layanan untuk ngurusi haji. Itu ditetapkan 2,5 juta. Udah? Cukup ini saja. Dan itulah ijarah untuk layanan haji. Jadi talangan haji, tadi ada akad qard, ada ijarah, ada kafalah. Ijarahnya di mana? Ijarahnya di sini. Jadi nanti Bapak akan kami layani dan biaya pelayanan itu 2,5 juta. Layanan apa sih yang dimaksud? Layanan mengantarkan ke kantor depak, kemudian kebutuhan administrasinya apa saja. Ibaratnya jadi calon pendaftaran ya. Calo pendaftaran. Pak, ini yang dibutuhkan administrasi A, B, C, D. Bapak yang belum lengkap mana? Ini belum difotokopi, kami fotokopi. Ini fotonya nggak bagus Pak, harus diperbaiki. Bapak silakan foto di situ. Foto dia, diantarkan sama bank. Jadi dilayani yang administrasi seperti ini. Selesai dilayani, kemudian diantarkan ke depak, kemudian ditunggu sampai foto. Sudah, biayanya 2,5 juta. Dan ini jadi syarat. Biaya layanan ini jadi syarat. Kalau nggak seperti ini, bank tidak mendapatkan pemasukan, sehingga nilai 25 juta yang dikucurkan oleh bank tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Maka sumber pendapatannya diambil dari 2,5 juta dari layanan pengurusan administrasi. Kita tulis di sini. 2,5 juta adalah biaya layanan admin pendaftaran haji. Administrasi apa saja yang dibutuhkan itu dilayani sama bank. Baik. BPIH, ya, biaya perjalanan ibadah haji, ya, betul ya, bukan ONH. Baik. Jadi tadi ya 2,5 juta itu ini, dan ini jadi syarat. Kami mau untuk memberikan nilai utang 25 juta, tapi dengan syarat bayar 2,5 juta. Sudah? 2,5 juta itu apa? Biaya layanan admin pendaftaran. Kalau nggak seperti ini, bank tidak bersedia. Baik, berarti kita bisa pastikan ya, di situ terjadi apa? Akad qard dengan ijarah. Dan biaya ijarahnya itu 2,5 juta. Qardnya 25 juta. Ini berapa persen? 10%.
dari nilai qard. Biaya ini 10% dari nilai qard. Kemudian ini dicicil mungkin selama 1 tahun atau selama sekian tahun sesuai kesepakatan. Baik. Ini salah satu di antara contoh bahwasanya qard ketika digabungkan dengan ijarah itu bermasalah dan itu dilakukan dalam kegiatan talangan haji. Sehingga tidak ada bunga, tapi adanya ini. Inilah peluang bank bisa mendapatkan keuntungan. Baik. Dan dampaknya jamaah yang dimuliakan Allah, seperti yang Anda lihat ya. Begitu talangan haji itu dibuka, akhirnya banyak orang yang daftar, padahal dia nggak punya uang, terus berjubel sehingga antrian itu numpuk sampai puluhan tahun. Di Jogja lebih dari 20 tahun. Mungkin di Jakarta bisa sampai 25 tahun. Di kota-kota yang lain belasan tahun. Sehingga untuk mau berangkat haji saja bagi orang yang mampu, itu harus tertunda sekian puluh tahun. Ya. Saya dapat kabar dari salah satu karyawan di Total ya. Beliau waktu itu daftar haji tahun 2010 atau 2000 berapa gitu. Daftar tahun ini besok berangkat. Sehingga nggak ada antrian panjang gitu ya. Biayanya 25 juta plus nanti berapa jadi 30 berapa. Jadi kurang lebih biayanya nggak begitu geser jauh dari saat ini. Biayanya tidak begitu jauh. Sehingga daftar tahun ini besok bisa berangkat. Itu di awal-awal tahun 2010, 2011. Itu masih seperti itu. Begitu program talangan haji itu dibuka, langsung berjubel. Daftar tahun ini, kapan berangkat? 20 tahun lagi. Sehingga ada orang yang sudah punya kemampuan. Tabungannya cukup. Saya mau daftar haji. Ada misalnya seorang petani. Pengen sekali berangkat haji. Biaya berapa biaya haji? Sekitar 25 juta nanti plus biaya tambahan kalau berangkat. Baik, siap. Ngedol sawah. Jual sawah dia. Terus itu sawah itu jual saja. Dijualah sawah, dapat 100 juta. Dah, dipakai untuk daftar dia dan istrinya. Sudah di usia lebih dari 60 tahun atau 50 tahun. Setelah daftar, saya berharap bisa segera berangkat karena usia saya sudah 60 tahun. Tapi mohon maaf Bapak, antrian Bapak di nomor sekian ribu. Jadi kira-kira Bapak akan berangkat 20 tahun lagi. Masya Allah. Wis tewas ngedol sawah gitu ya. Sudah telanjur jual sawah. Sudah telanjur jual sumber pendapatan. Tapi ternyata dia harus ngantri sekian puluh tahun. Sehingga kalau sistem ini dibiarkan, itu kan ibaratnya kita membuat sebuah sistem yang menghalangi orang yang sudah saatnya berangkat haji karena mampu, tapi terhalangi. Disebabkan karena orang yang daftar-daftar tadi belum punya uang, dia ngutang, yang itu menambah jumlah antrian. Jadi saya kira dalam program ini mungkin dosanya itu tidak hanya sekitar masalah riba saja. Bisa jadi yang lebih besar adalah menghalangi orang yang mampu untuk segera berangkat haji, disebabkan karena orang yang belum saatnya berangkat, ngutang-ngutang tadi, kemudian dia membuat berjubel antrian sampai panjang. Coba kalau seperti ini tidak ada, ya sudah, haji sesuai kemampuan. Sehingga yang belum saatnya haji, yang memang belum mampu, nggak usah nekat ngutang. Sesuai kemampuan. Apalagi dengan praktek utang yang nggak benar kayak gini. Maka masyarakat akan lebih tertib. Yang mampu, punya uang, berangkat. Yang nggak mampu, dia tidak berkewajiban karena Allah kasih syarat, man istata'a ilaihi sabila. Haji itu menjadi kewajiban bagi manusia, bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Sehingga kalau memang nggak mampu, dia tidak diwajibkan untuk berangkat. Dan tidak ada istilah, kamu harus kaya agar kamu mampu untuk haji.
Sebagaimana tidak ada istilah kamu wajib kaya agar kamu bisa melaksanakan kewajiban zakat. Tidak ada istilah seperti itu. Kaidah ini kaidah yang keliru ya. Ada yang mengatakan kaidah apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengan melaksanakan A, maka A ini jadi wajib. Kaidah ini disalahgunakan oleh sebagian orang. Lalu mereka mengatakan kalau zakat itu kan wajib. Dan orang untuk bisa zakat syaratnya apa? Punya harta 1 nisab. Maka kita wajib untuk memiliki harta 1 nisab. Subhanallah. Ini kesimpulan yang jelas salah kaprah. Yang benar ya. Ma la yatimul wujubu illa bihi fa huwa laysa biwajib. Jika ada persyaratan kewajiban yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengan A, maka A ini tidak wajib. Nah, kaidah ini yang lebih tepat untuk diterapkan pada masalah tadi. Zakat, haji, dan seterusnya. Saya kasih ilustrasi. Sholat hukumnya apa? Wajib. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Ada anak remaja, usia 15 tahun. Anak remaja usia 15 tahun. Sudah? Dia tidak berkewajiban sholat, tidak berkewajiban puasa jika dia belum balik. 15 tahun belum balik. Kamu harus wajib sholat, kamu harus wajib puasa. Tapi saya kan belum balik. Berarti wajib bagi kamu segera balik. Gimana wajib segera balik? Pokoknya gimana caranya biar segera mimpi basah. Wah, itu perlu diajari apa kayak gitu? Jadinya nggak karuan. Nah, itulah yang disebut dengan al-wujub. Al-wujub itu syarat wajib. Adanya kewajiban. Adanya kewajiban itu tidak bisa terpenuhi dengan sesuatu, maka mendatangkan sesuatu ini tidak wajib. Sehingga syarat untuk bisa bayar zakat adalah memiliki harta 1 nisab. Maka untuk menjadi kaya agar dia punya harta 1 nisab nggak wajib. Kalau itu wajib, jadinya kan seluruh kaum muslimin harus memiliki harta 1 nisab. Jadinya kaya semua. Nah, kalau kaya semua, zakat mau diserahkan ke siapa? Wong fakir miskin tidak ada. Kaum muslimin kaya semua. 1. Yang kedua, masalah kaya dan tidak, itu tidak di tangan manusia. Tapi apa? Kembali kepada urusan takdir. Sehingga manusia tidak punya kuasa dalam masalah ini. Saya itu sebenarnya kalau dikasih pilihan ya, jadi miskin yang sabar atau kaya yang bersyukur. Kira-kira jamaah pilih mana? Coba lihat di komen. Ya. Saya yakin ijma para jamaah yang nonton di ANB Channel atau yang ikut nonton di Niaga TV atau TV-TV yang merilai yang lainnya. Ijma kita akan menjawab kaya yang bersyukur. Rasanya lebih enak kalau jadi kaya bersyukur. Cuman masalahnya kaya dan miskin bukan pilihan kita. Saya sebenarnya saya itu berharap pengen jadi kaya bersyukur. Tapi Allah jadikan saya miskin, ini gimana ya? Ya jadilah miskin yang pintar bersyukur. Tayyib. Intinya bahwasanya kaya dan miskin di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan hamba, maka kita tidak diwajibkan untuk jadi kaya agar bisa haji, sebagaimana tidak diwajibkan untuk jadi kaya agar bisa zakat, tidak diwajibkan untuk punya uang agar bisa kurban, dan seterusnya. Kalau emang nggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Dan alhamdulillah program talangan haji ini sudah dihentikan ya. Setahu kami sudah dihentikan sehingga untuk bank-bank syariah yang kelas besar sudah tidak membuka program ini. Meskipun masih ada kecolongan di bank-bank syariah yang kelas koperasi ya, yang di pasar-pasar. Mereka masih membuka ini karena cukup menguntungkan. Dia bisa mendapatkan keuntungan 10%.
dengan nominal memberikan utang yang cukup kecil 25 juta. Dan itu kalau jumlahnya banyak ya cukup menguntungkan. Baik, pertimbangannya atas informasi yang saya dapatkan dari salah satu manajer di salah satu bank syariah, kenapa program ini ditutup? Pertimbangannya adalah karena disebabkan program ini antrian haji jadi membengkak. Dan itu membuat suasana di masyarakat ya sedikit goyah gara-gara antrian yang membengkak tadi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan bagian antara utang dan riba, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas antara utang dan inflasi. Dan ini insya Allah akan menjawab beberapa kasus dari para jamaah yang banyak bertanya, kalau utang uang tahun 90-an, 2020 belum dibayar, 2021 belum dibayar, ini boleh nggak dikonversi ke emas? Ya, karena harga emas naik dan seterusnya, sementara utangnya tahun 90-an belum dibayar. Insya Allah jawaban untuk kasus-kasus semacam ini akan kita bahas setelah kita mengkaji di bab antara utang dengan inflasi. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.